Banyak orang-orang yang tidak tahu sahur itu terlalu malam. Ada yang jam 3 malam sahur, ada yang jam setengah 4 malam, jam setengah 4 sahur. Ada nggih? Iya, itu enggak nyunah itu, Pak, enggak sunnah. Diakhirkan sahurnya itu. Bangun, istrinya masak, suaminya mendaris Al-Quran, terus sholat, menambah sholat boleh baca Quran terus sampai menjelang waktu, katakan tanda imsak itu tanda itu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kesempatan malam hari ini kembali kita berada di Mushola Al-Mubarak dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka meningkatkan iman. Karena iman itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Kalau boleh jujur, Bapak Ibu, turunnya iman dengan naiknya iman itu sering yang mana? Alhamdulillah, jujur. Aku seneng kalau jujur. Rata-rata sering turunnya. Ibadah males turun, kemudian naik. Naiknya sehari 2 hari iman kita naik, tapi kemudian turun lagi. Karena memang al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Maka jaddidu imanakum wa jaddidu imanakum. Perbaharuilah imanmu, perbaharuilah iman. Iman itu begitu, naik turun. Maka kita diperintahkan untuk update. Ngaji ini yang paling utama adalah untuk mengupgrade iman, untuk memperbaharui iman. Kalau keilmuan, kita sudah berapa tahun ngaji, Pak? Yo, di jumlah penimpinan tahun awak dhewe ngaji. Pak Yasir bisa 57 tahun ngaji. Suwe ini. Gitu. Makanya yang akan dimudahkan dalam masuk surga itu kan sallallahu tariqan ilal jannah, orang yang berangkat ngaji. Berangkat ngaji hadir dalam majelis ilmu. Makanya nanti ada orang yang malas ibadah, Pak. Puasa itu yo males, bahkan ada yang berat puasa. Dia semulya ini kalau Ramadan enggak puasa ada enggak? Ada enggak? Orangnya hadir? Ora teko. Rata-rata orang yang males puasa, berat puasa, malas ibadah, malas baca Quran, masalah sholat tarawih, rata-rata imannya lemah. Gitu. Makanya ngaji dalam rangka untuk memperbagus iman kita. Ketemu dengan orang yang soleh, bajunya bagus. Kan nggak ada yang pakai baju oblong ini. Kaos oblong kan nggak ada, kaos oblong gambar caleg yang kalah. Nggak ada kan? Bagus-bagus semuanya. Kumpulane wong kang soleh. Ini bagian yang kedua pertemuan kita tentang kajian
Ramadan, fikih Ramadan. Masih ada satu pertemuan lagi di malam Senin. Nanti malam Senin itu Senin ketiga masih ada satu pertemuan sebelum datangnya bulan Ramadan. Nanti juga kita mengadakan secara rutin buka puasa. Nanti Pak Haji hari apa kita tentukan besok di malam Senin yang akan datang untuk kajian buka puasa. Apakah setiap minggu ataukah setengah bulan sekali atau sebulan sekali? Ya, kita sepakati aja nanti. Jauh sekalian, puasa itu cara bahasa itu saum. Saum itu menahan. Atau al-imsak. Imsak itu menahan. Jadi namanya imsak itu ya puasa. Ya, terjadi penempatan yang kurang pas. Imsak. Jadi serah oleh makan. Nah, imsak yang terjadi sekarang ini kan sekitar 10 menit sebelum subuh. Berarti imsak, awas ngati-hati. Sekitar 50 ayat baca Quran. Ngati-hati 10 menitnya nggak boleh makan. Itu. Tapi sebenarnya imsak itu aslinya penempatannya ketika azan subuh, karena imsaku apa? Gini. Geludak. Nah, geludak perlu didefinisikan betul. Nah, iya. Seperti nunak-nunuk. Nunak yang ngerti. Itu. Geludak. Iya. Biasa Pak, namanya ciptaan manusia so error. Jangankan ciptaan manusia, ciptaan Allah aja mati. Gitu. Imsak itu kan menahan, Pak. Menahan dari yang membatalkan puasa. Gitu. Ini utamanya namanya puasa. Nah, dalam bahasa Jawa puasa itu poso. Poso itu pulau soro. Menahan, enggak mangan. Poso itu nak wong Yasa Mulya mengatakan poso itu apa-apa kersa. Enggak apa kersa. Nah, kemarin saya sampaikan tentang dalil syariatnya tentang puasa Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya tentang bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syarat Islam itu ada 5 dan itu menjadi hal yang harus dikerjakan. Rukun Islam ada 5. Salah satunya adalah puasa. Penetapan awal dan akhir Ramadan kemarin sudah kita bahas terkait yang berdasarkan wujudul hilal ataupun ru'yatul hilal. Dua-duanya punya dasar yang kuat untuk tidak saling mempermasalahkan. Karena wujud itu sudah ada walaupun tidak kelihatan tapi sudah ada. Kayak ibu-ibu itu kan nggak kelihatan. Walaupun suaranya ngobrol seru tapi nggak kelihatan. Tapi kan ada. Itu. Tapi ada yang mensyaratkan bisa dilihat atau diru ya nggak ketemu Pak, nggak ketemu. Dan semuanya nggak bisa salah menyalahkan. Itu namanya fikih. Dan materi kita itu kan fikih tentang puasa. Fikih itu pemahaman. Sehingga dalam prakteknya pemahaman itu ya sok beda. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ya, Imam Hanafi sok beda. Kalau akidah ini simpul atau tali ikatan kenceng namanya akidah bundelan harga mati akidah
nggak bisa tawar-menawar. Akidah semuanya sama. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau fikih itu artinya pemahaman. Orang yang faham namanya faqih. Ahli fikih, ahli orang yang dalam pemahaman ini. Tuh. Sehingga pemahamannya sok berbeda-beda, termasuk penetapan awal dan akhir Ramadan. Jamaah sekalian, selanjutnya tentang syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Syarat wajib dan syarat sahnya puasa atau saum. Yang pertama Islam, Pak. Islam. Harus Islam. Kalau tidak Islam, dia tidak disyaratkan untuk puasa. Kalau tidak Islam, dia tidak wajib puasa. Makanya kan yang disebutkan dalam Al-Quran kan ya ayyuhalladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Islam dan mereka orang yang iman. Yang Allah muliakan kan iman. Puasa itu masalah batin. Masalah yang tidak kelihatan, ibadah batiniah. Dan itu yang bisa mengerjakan hanyalah orang-orang yang beriman. Iman itu keyakinan. Contoh, ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW, kalau pendekatannya melalui dengan logika nggak ketemu, dengan akal nggak ketemu. Yang yakin bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu dalam waktu hanya 1 malam, ya iman. Karena perkara yang gaib, perkara yang tidak kelihatan, nggak kelihatan itu. Itu. Makanya puasa yang berat puasa itu hanyalah orang-orang yang beriman. Dan tidak hanya kita sekarang ini yang diwajibkan, tapi wa 'alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita pun juga diwajibkan puasa. Artinya orang dewean gitu, Pak. Diwajibkan puasa orang dewean. Ono kancane wong-wong sebelum kita. Karena berat. Harus menjaga dari yang membatalkan puasa, harus menjaga dari yang merusak pahala puasa itu sendiri. Maka jangan heran jikalau besok ketika Ramadan itu ada siang hari makan di pasar, ngerokok di jalan, makan semaunya, ya biarin, karena bukan orang Islam. Ya men, gak usah nyesek, rasa sumpek, sing sabar. Maka diilmui. Ajabal amril mu'min, hebatnya wong iman itu, luar biasa wong beriman itu, karena wong beriman itu nek entuk musibah nasibe elek kuwi sabar. Tetapi orang beriman itu kalau mendapatkan kebaikan, mendapat nikmat syukur dengan perkara hati. Perkara hati, dan itulah orang-orang yang beriman, dan itu berat. Kecuali orang-orang yang beriman bisa sabar ketika mendapatkan musibah, bisa sabar ketika dapat ujian, tetap bersyukur kepada Allah, tetap husnudzon. Itu berat. Kecuali orang-orang yang betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pas dan tepat sekali jika kewajiban puasa Ramadan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini syarat yang pertama adalah Islam. Yang kedua balik. Balik itu ya balik. Ini ada kelompok yang sudah balik, ada yang belum. Yang sudah balik diwajibkan puasa. Yang masih anak-anak kita ada yang belum balik juga belajar puasa. Puasa beduk ya
Ya ikut sahur, diajari sahur. Nanti jam 10 buka. Besok jam 12 buka. Saya dulu itu pertama kali puasa sampai sekarang kelas 4 SD. Saya masih ingat kelas 4 SD sudah bisa 30 hari. Kelas 4 SD sampai sekarang. Alhamdulillah. 4 SD dewasa belum itu? Sudah ya, 4 SD. Ya, dewasa ditandai dengan mimpi. Kemudian selanjutnya berakal. Syarat orang yang berpuasa itu harus berakal. Nek wong majnun, wong orang sehat, wong gila itu ora diwajibkan puasa. Makanya wong sing ora genep, wong sing ora genep nggak mencapai 100%, ora genep gitu ya, wong gemblung ngono, ora wajib puasa. Kalau bapak-bapak pengen ora puasa ya gemblung wae gitu. Kalau pengen ora puasa. Ini kalau bapak-bapak waras tetap poso. Itu. Ora kuat Pak Ustaz rekat poso. Bukan ora kuat karena imannya lemah, ora tahu ngaji, kon ngaji gemang. Gemang ki apa gemang kuwi? Imane lemah, niat ora tenanan sehingga nek poso kuwi kerasa lapar, Pak. Kalau nggak percaya puasa Senin Kemis coba. Bar nyenen terus ya. Wong puasa Senin Kemis itu kalau niat ora mantep ora kuat, Pak. Batal tekan jalan kuwi. Tapi kalau wis niat tenanan, bismillah nawaitu, surat diro, daya ningrat lebur, dening pangastuti, kuat walaupun tidak sahur kuat. Kenapa? Dini nyati. Imane apik, imane bagus, niate kuat. Nah itu. Kemudian mukim, orang bermukim, Mak. Nah, mukim ini yang bertempat tinggal. Mulai enek wong sareng ngakali. Menora poso lungo terus ada sareng ngakali supaya suami istri awan-awan halal nang Jakarta kan. Lungo dhisik kan jadi musafir ngakali kena enek-enek wae. Iya Pak Haji, karena saking pengennya sama istrinya gitu nang mukim nang Yoso Mulya gedendo 60 hari akhirnya anu Pak Fauzan lungo bepergian ya jadi akal-akali ngono kuwi. Kalau memang secara benar dia seorang musafir tidak apa-apa, tapi kalau hanya ngakali kaya ngono kuwi ya sing ora bener. Ya. Coba sekalian, orang yang mukim bertempat tinggal itu diwajibkan puasa. Itu syarat kita ini puasa. Seperti kita yang tinggal di Yoso Mulya ini. Yang kelima, sanggup untuk melaksanakannya. Di antaranya adalah sehat jasmani. Sanggup melaksanakan puasa itu, maka mbah-mbah yang udzur ini boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Karena puasa itu disyaratkan bagi orang-orang yang mampu secara fisik melaksanakan puasa itu. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang lemah, wong-wong jompo, orang-orang yang sakit, ora kuat melaksanakannya, boleh untuk tidak puasa. Apalagi mereka yang sakit menaun, kalau dia puasa malah tambah sakit,
ini juga tidak disyaratkan untuk melaksanakan puasa. Jamaah sekalian, yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Ini bagi ibu-ibu yang suci. Selanjutnya tentang rukun puasa. Nah, tentang rukun puasa. Tadi syarat sahnya puasa ada balik, ada Islam, ada berakal, ada mukim, ada sanggup untuk melaksanakan secara fisik, suci dari haid maupun nifas. Nah sekarang tentang rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama niat. Nah niat Pak. Tahu niat ya? Niat itu apa? Niat itu kalau bahasa Jawa itu apa niat? Niat itu kerenteking ati. Ya. Niat itu kerenteking ati sengaja untuk melakukan satu perbuatan itu niat. Niat itu pengen untuk melakukan, kehendak untuk melakukan itu niat. Dan niat itu dalam hati. Kalau diucapkan itu bukan niat, namanya lafaz. Dilafatkan, diucapkan. Lafaz itu dengan lisan, niat dalam hati. Ada kawan-kawan yang lain itu menggabungkan, yo diniatkan dalam hati, mantep dilafatkan. Maka ada toh sebagian yang menambah dengan mengucapkan nawaitu shauma ghadin an arda'in dan seterusnya itu. Nawaitu shauma ghadin an arda'in wadusari ramadhana hadisanati laita Allah. Niat ingsun poso tutuko sedina sesuk anekane wulan Ramadan. Fardu krana Allah Ta'ala. Nah itu mantep mereka itu. Nah ini ya nggak apa-apa, silakan saja. Walaupun tidak diucapkan, kalau hati mantep melaksanakan puasa ya sah. Walaupun diniatkan diucapkan 10 kali, kalau nggak niat nggak jadi. Contoh Pak, kalau nggak percaya, saya akan minum. Tuh. Saya akan minum. Saya ucapkan, saya akan minum. Setelah lagi saya minum. Nah saya gak niat. Ya gak tak minum. Tuh. Tapi walaupun saya gak mengucapkan, saya tak minum, gak begitu. Tapi ketika saya begini Pak. Nah, walaupun gak saya ucapkan, tetap saya minum. Sehingga yang namanya niat, kehendak untuk melakukan. Gak mesti harus dilafatkan. Contoh lain seperti bapak-bapak semuanya tadi, ibu, ketika dari rumah mau berangkat ngaji di musola Al-Mubarak ini, kan gak mengucapkan, langsung mak serangkal gitu aja, langsung mak bedunuk mangkat toh. Ya orang ngomong sopo, ono sing pamitan karo bojone mak aku arep mangkat ngaji. Ono semak serundus nyelonong. Ya. Saya tadi ke sini ya langsung berangkat saja. Karena di rumah nggak ada orang, langsung berangkat saja. Ya nggak ngomong tekan kene. Kenapa? Karena nih niat itu pengertian nih niat. Fi qalbi wala bitalaffuz, di dalam hati dan tidak diucapkan itu nih niat. Kalau diucapkan namanya lafaz. Ada sebagian mereka yang menggabungkan, ya diniatkan, ya dilafadzkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan minum. Nah, ya saya niatkan, ya saya omongkan. Bismillahirrahmanirrahim, maka baleni minum meneh. Nah kan,
Seperti itu. Yang pertama niat. Rukun yang kedua imsak, Pak. Imsak. Apa imsak itu? Imsak itu menahan. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu yang paling utama. Menahan dari yang membatalkan puasa. Makan dan minum di siang hari. Apalagi? Muntah yang disengaja. Apa lagi? Iya. Itu gak apa-apa, Pak Haji, kalau gak disengaja. Kalau gak disengaja gak apa-apa. Nggak disengaja. Loh, bener. Pak Yasir juga gak percaya. Dicoba rasa sengaja. Alhamdulillah vitamin A. So baleni meneh. Nek disengaja ngati-hati didenda 60 hari. Gitu. Nek ora sengaja ya karep. Menahan, imsak itu menahan. Nah, ada lagi yang perlu kita waspadai, menahan dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Ini ora gampang. Tapi enggak membatalkan puasa, hanya rusak, kaya ngapusi, bohong. Ayo, siapa yang tidak pernah bohong? Cung, Pak. Yo. Saya nggak pernah ngapusi, ada nggak? Pak Haji nggak pernah let. Saya kira pernah Pak wis pensiun kok ora tahu. Sekarang wis resik, alhamdulillah. Mula piyambake pun siap. Siap apa? Siap puasa. Enggak, kata niku. Nah, jadi imsak mewaspadai dari hal-hal yang merusak pahala puasa, menipu, bohong, berbuat yang lain. Tapi namanya manusia itu angel ya Pak, untuk terhindar dari itu. Apalagi Bapak Ibu punya setan gepeng kayak gini. Yo, kayak gini kalau nggak ngati-hati, setan gepeng ini justru menyengsarakan kita. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan HP yang segalanya ada di sini, aduh Pak, imannya rusak. HP menjadi penyakit. Yang ketiga dilakukan pada siang hari. Puasa itu di siang hari memangnya. Kalau malam hari tidak puasa. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimu siyama ilal lail, dan seterusnya itu. Makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu siang, azan subuh. Begitu azan subuh itu imsak menahan puasa. Sejak azan subuh sampai dengan terbenamnya matahari, nanti ditandai dengan azan maghrib. Bentar lagi. Ya, 3 menit. Berapa? Masih banyak. Sahabat sekalian, saya singkat-singkat saja, ya karena ini sudah belajar sekian lama mengenai fikih Ramadan dan waktu sangat terbatas. Sekarang sunnah puasa, Pak. Sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama adalah bersegera untuk berbuka. Bersegera untuk berbuka. Maka yang paling tepat waktu itu segera berbuka. Kena nunggu nih jam segera berbuka, tepat waktu tenang.
Begitu terdengar azan maghrib, disunahkan untuk bersegera mempercepat buka, bersegera. Nah, itu sunnahnya. Bukan hebat-hebatan. Ogut ini masih muda, perkasa, gagah. Nanti aku bukanya setelah Isya. Ini enggak ada apa sunnah. Yang kedua, disunahkan berbuka dengan kurma atau air. Dan yang lebih utama adalah dengan kurma. Kurma yang manis-manis ataupun air. Disarankan kalau berbuka jangan kenyang-kenyang dulu, Pak. Jangan langsung 5 piring. Makan buka 5 piring. Nanti malah ora iso salat tarawih. Sekedar aja seteguk air ya. Kemudian kurma ya, yang sederhana, mangan yang ringan. Setelah sholat baru makan berat. Karena kalau kita nggak bisa memanage ini, terkadang justru buka itu kita makan berat, kekenyangan, akhirnya ngantuk ya. Kemudian yang ketiga, sunnah puasa adalah berdoa ketika akan berbuka. Zahabal zama'u waqtalatil uruku wasabatal ajaru insya Allah. Ini doanya. Kalau dulu begini, kalau kita kecil, Allahumma laka sumtu, terus wabika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Apa ya? Nah, yang paling masyhur sebenarnya adalah zahaba zama wa talatul urqu wa sabatal ajr insya Allah. Ini hadis ini sahih, hadis riwayat hadis riwayat ini kan ya. Hadis riwayat Sunan Abu Daud, hadis nomor 2357, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dalam sahihnya Al-Jamus Shaghir. Zahaba zama'u wa talatul uruku wa sabatal ajr insya Allah. Sunnah selanjutnya adalah makan sahur, yaitu makan dan minum di akhir malam dengan niat puasa. Kalau berbuka puasa di awal, ya, kalau sahurnya di akhir, mepet subuh, kira-kira menjelang imsak, tanda itu. Ketika ada orang-orang mengatakan imsak, dibayangkan tidak pas selesai, sehingga gosok gigi, bersih, sehingga pas azan subuh itu sudah tidak ada selilitan, nggak ada rasa. Nah, banyak orang-orang yang tidak tahu sahur itu terlalu malam. Ada yang jam 3 malam sahur, ada yang jam 3:30 malam, jam 3:30 sahur. Ada nggih? Iya, itu enggak nyunah itu, Pak, enggak sunnah. Diakhirkan sahurnya itu. Bangun, istrinya masak, suaminya mendaris Al-Quran, terus sholat, menambah sholat boleh, baca Quran terus sampai menjelang waktu, katakan tanda imsak itu, tanda itu selesai. Kira-kira jam 4-an lah ya, kira-kira jam 4. Ya, selanjutnya jemaah sekalian, tentang hal-hal yang dimakruhkan puasa. Yang namanya ibu
ibu. Ya namanya ibu dari sononya. Wong bibu aja Hawa. Nah Adam kan lanang Adam. Mingkem naik ibu Hawa. Ya dimaklumi wae. Maka diciptakan latu. Latu. Itulah ibu ngesen nyanganan beloknya ngiri itu ibu. Ada nggak bapak yang ngesen nyanganan beloknya ngiri? Ada. Kalau ada karena bapak diajari oleh ibu. Hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Terlalu dalam ketika berkumur, Pak. Nek iso ora usah berkumur banget. Hati-hati, lebih bagusnya ora usah berkumur. Dikhawatirkan kalau berkumur malah kebablasan. Itu malah makruh itu. Walaupun tidak membatalkan puasa berkumur itu. Tapi terlalu dalam, apalagi nanti masih ada rasa-rasa air dan seterusnya. Apa meneh dilalai juga airnya masuk ke dalam. Waduh tadi sengaja kok. Ya kan malah jadi nggak karu-karuan. Makanya bagusnya tidak usah berkumur ketika puasa. Toh ada hadis yang menyatakan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kasturi. Besok Pak Nasir bisa Pak Yasir dicoba tuh. Wah, kayak apa gitu ya. Tuh. Yang kedua mencium. Sebab terkadang dapat membangkitkan syahwat sehingga puasanya rusak. Nah, Bapak hati-hati. Sing tegangannya 220 hati. Wis poso kabeh. Poso njaba jero. Yes, ora tahan ora usah udik-udik ya. Yang ketiga dimakruhkan terus-menerus memandang dengan penuh syahwat. Ini. Kemudian dimakruhkan mencicipi makanan ataupun makanan. Tapi jadi nggak apa-apa Pak mencicipi itu. Mencicipi itu nggak batal. Tapi ada semangkok mencicipi makanan kok semangkok. Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau ada yang mau diskusikan. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib atasnya qadha. Qadha itu nyaur. Ya. Hal-hal yang membatalkan puasa dan mereka wajib nyaur puasanya. Yang pertama masuknya cairan ke dalam kerongkongan dengan sengaja. Kerongkongan sini waduh sengaja itu batal. Yang kedua air yang masuk ke dalam kerongkongan karena terlalu dalam ketika berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Jadi berkumur yang terlalu dalam kemudian air masuk juga batal. Yang ketiga keluarnya air mani. Itu dengan aja batal. Makan dan minum juga batal. Jadi gampang-gampang semua dan kita sudah mengerti tentang hal ini kan sudah bertahun-tahun belajar tentang fikih Ramadan ini. Hanya kemudian memang kita disunahkan untuk mengadakan pencerahan song Ramadan, persiapan. Alhamdulillah.
Wis masuk nisa ya. Jamaah sekalian dalam mata Allah, jadi masih banyak banget tentang sholat tarawih dan yang lain. Nah, tentang sholat tarawih, tentang hal yang dimaafkan bagi orang-orang yang saum, ya, tentang iktikaf dan yang masih ada kaitannya dengan Ramadan. Marhaban Ramadan, Syahrul Mubarak, man faroha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu alan niron. Siapa yang senang dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Mudah-mudahan kita telah mengadakan persiapan yang mantap. Kita betul-betul siap kedatangan bulan Ramadan itu, sehingga Ramadan kita niatkan, kita programkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 وضية.